teman-teman pengen simpel aja bisa ya, teman-teman bisa membelinya di pakan obat. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Cak Ipin. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya intinya sharing ya, saya akan sharing bareng tentang dunia merpati sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya. Kemarin musim kemarau panjang dan sekarang ini masuk di bulan 10 ya. 10, 11 biasanya musim pun sudah mulai berganti atau musim penghujan. Biasanya ya kita harus kita sebagai pemain merpati atau hobi merpati biasanya ya kita harus mengantisipasi perubahan cuaca ya. Biasanya cuaca akan berganti ya seiring dengan perkembangannya musim ya. Ya kita harus wajar ya, kita harus memaklumi ya, karena ada musim kemarau dan ada musim penghujan, kita harus memaklumi musim tersebut ya. Banyak yang menanyakan ya permasalahannya biasanya ya, ini biasanya kalau pergantian musim biasanya bagi kita penghobi merpati biasanya memiliki hati yang was-was biasanya ya. Karena apa? Karena seiring perubahan musim kemarau ke musim penghujan biasanya akan mempengaruhi kesehatan dari merpati tersebut. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Di sini saya akan membeberkan ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Karena dulu saya hampir 70% ya. Seusai memasuki perubahan cuaca ya, merpati saya mungkin kita telat dalam menangani merpati tersebut ya. Banyak yang terkena sakit dan alhasil 60%-70% merpati saya pada mati semua. Karena dari situlah saya belajar tentang bagaimana menangani perubahan musim ya, yang akan masuk ke musim penghujan. Biasanya ini jelas akan mempengaruhi faktor kesehatan pada merpati tersebut ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Makanya saya sudah mengantisipasi jikalau perubahan musim akan datang, saya sudah mengantisipasi ya. Ini khususnya bagi teman-teman pemula ya, khususnya juga saya ya, untuk saya pribadi ya, sekedar pengalaman ya ibaratnya ya. Untuk saya pribadi ya, agar lebih waspada dalam mengantisipasi perubahan musim pada merpati ya, perubahan musim yang akan datang ya, musim hujan ya biasanya ya ini terserah pada teman-teman ya. Intinya kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau kita sudah melakukan pencegahan, otomatis kita tinggal memantau saja ya, tinggal memantau saja dan kemungkinan akan lebih baik ya, tidak terjangkit atau tidak terkena penyakit karena kita sudah mengantisipasi ya, kita sudah mencegahnya ya. Biasanya ya ini yang sering terjadi ya, apabila musim sudah berganti atau musim penghujan ya. Ini kalau sudah musim penghujan biasanya ya akan berpengaruh kepada merpati ya. Biasanya dari segi badan ya, kehangatan badan merpati tersebut otomatis beda ya dibandingkan dengan musim kemarau ya. Otomatis apabila kita mengalami musim penghujan atau musim hujan, biasanya suhu badan merpati lebih cenderung agak dingin ya. Makanya kita waspada dan harus bisa mengantisipasi ya. Intinya kita harus mencegah agar merpati kita tidak terkena penyakit ya. Yang pertama biasa agar merpati kita terhindar dari penyakit perubahan musim, biasanya usahakan merpati kita dijemur ya, paling sedikitnya paling ya setengah jam atau 1 jam nggak apa-apa ya. Yang penting terkena matahari ya, karena sinar matahari sangat bermanfaat bagi suhu badan merpati ya, berfungsi untuk menghangatkan dan bisa merelaksasikan merpati tersebut ya, agar tidak stres. Dan sinar mataharinya pun sangat bagus ya, mengandung vitamin D ya.
vitamin D yang mengandung ultraviolet ya, yang membantu menyegarkan atau merelaksasikan badan merpati tersebut, biasanya begitu. Dan jangan lupa waktu sore hari biasanya kita berikan vitamin ya atau obat ya. Kalau nggak ada obat ya biasanya teman-teman atau saya pribadi biasanya ya, kalau pas nggak ada obat biasanya saya memberikan kencur ya, itu bagus, saya membantu menghangatkan suhu badan merpati tersebut ya. Kalau tidak ada kencur biasanya teman-teman pengen simpel aja bisa ya, teman-teman bisa membelinya dipakan obat, biasanya trimisin ya, teman-teman bisa memberikan trimisin, harganya murah ya, sangat terjangkau. Teman-teman bisa memberikan trimisin 1 kapsul ya setiap hari pada merpati ya, selagi musim penghujan, biasanya seperti itu ya. Itu biasanya sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya. Kalau musim penghujan sudah mulai masuk, saya langsung mengantisipasi atau menyiapkan obat-obat ya, agar merpati kita tidak terjangkit penyakit. Dan jangan lupa teman-teman membersihkan kandang merpati tersebut ya, karena bekas kotoran merpati biasanya itu kalau musim penghujan itu akan lembab dan mengakibatkan virus-virus tumbuh ya, biasanya yang dapat menyerang merpati tersebut. Makanya saya sarankan jagalah kebersihan kandang pada merpati tersebut ya, agar merpati kita terhindar dari penyakit atau virus-virus yang ada di sekitarnya ya, biasanya seperti itu ya. Mungkin itu ya sekilas dari cara menangani atau mencegah perubahan cuaca ya. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh kepada merpati, biasanya seperti itu ya. Mungkin itu video yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, saya mohon dimaafkan ya. Intinya di sini saya berbagi, sharing aja, tidak bermaksud untuk menggurui ya. Bersama hobi merpati kita harus saling mendukung ya, ibaratnya saling support ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.